Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan kris yang tertera di layar. Doa pagi via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan Zoom Doa Pagi Rain 18 sudah terintegrasi dengan live streaming Facebook. Doa pagi dimulai pada pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung di Doa Pagi dengan mengunjungi Facebook Rain 18 atau bergabung di Zoom Meeting dengan ID yang tertera di layar. GBI Rain 18 akan mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024. Baptisan ini bertempat di Hotel Sandika Mega Bekasi di rooftop lantai 5 di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Bekasi, Jawa Barat. Ibadah MDPJS ICC akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 bertempat di SICC Sentul. Ibadah MDPJ Rayon 18 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 bertempat di GBI Mega Bekasi. STT Betel Bekasi membuka pendaftaran program studi sarjana dan magister teologi semester ganjil. Perkuliahan Agustus 2024 untuk semua usia, baik onsite maupun online. STT Betel Bekasi juga menyediakan kelas khusus bagi gembala, wakil gembala, majelis gereja, pelayan Tuhan, pengerja, diaken atau diakones, dan jemaat. Untuk pendaftaran silahkan scan barcode atau menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Kami, Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa, sedang menggalang dana dengan menjual kaos Bangkit Jadi Teranglah. Dan ada beberapa varian warna dan ukuran sesuai selera. Bapak Ibu dapat memesannya di counter depan dengan harga Rp75.000. Dengan Bapak Ibu membeli kaos tersebut, otomatis Bapak Ibu sudah membantu mereka yang membutuhkan bantuan dari yayasan kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, TK Bintang Bersinar telah membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2024-2025. Visi dari TK Bintang Bersinar adalah Faith, Growth, and Learning. Beberapa misi dari TK Bintang Bersinar adalah meningkatkan kegiatan kerohanian, menumbuh kembangkan sifat saling menghormati dan menyayangi, membentuk generasi cerdas dan berprestasi, dan yang pasti punya karakter seperti Kristus. Oh iya, ada promo menarik juga nih. Hanya dengan 2 juta rupiah sudah bisa masuk sekolah loh. Yuk, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri usia 3-6 tahun, mari daftarkan ke TK Bintang Bersinar ya. Kami tunggu. Jangan sampai kehilangan promonya. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GBI 18. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara semua, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kalau kami boleh hadir datang ke ibadah online hari ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, biar Tuhan persiapkan hati kami, biar kami boleh memuji menyembah-Mu, bahkan bertemu dengan Kau secara pribadi ya Tuhan Yesus. Juga pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biar Tuhan yang persiapkan setiap hati kami, biar firman ini boleh menjadi rema yang dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang berdaulat penuh atas hidup setiap kita. Mana tangan-tangan yang percaya saudara? Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya Tuhan, kami menyatakan kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Katakan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawahi diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Setiap kita yang percaya, mari lebih lagi nyatakan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, amin. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti Engkau, tak pernah melupakan kami Tuhan. Ya Tuhan, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggal. Mari sama-sama nyatakan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, Tuhan di setiap ucapan kami nyatakan. Tuhan di hidupku,
Tuhan yang selalu ku sembah. Kau Tuhan, Tuhan di hidupku dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu ku. Mari lebih lagi sama-sama katakan, ku nyatakan ya Tuhan. Amin. Dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Mari sembah Dia. Pagi hari ini kami mau menyatakan ya Tuhan, sungguh kami bangga punya Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup setiap kami. Engkau yang ada di setiap musim dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Sembah, sembah Dia, sembah Dia, Tuhan dan Raja kita. Kau Tuhan di setiap musim hidup kami. Kami sembahkan, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Mari jemaat Tuhan saja sambil angkat tanganmu. Ku nyatakan Engkau. Amin. Dan perbuatanku, Tuhan yang selalu ku sembah. Mari satu kali lagi saudara, mari nyatakan, ku nyatakan Engkau. Sungguh hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang selalu ku sembah. Nafasku Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan, Engkaulah ya Tuhan.
berdaulat hidupku ya Tuhan, ya Tuhan, sebab hanya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, amin, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Mari mulai berbahasa roh saudara. Engkau yang telah dikaruniai berbahasa roh, mari mulai bangun rohmu saudara. Engkau yang belum, mari berdoa dalam bahasa Indonesia. Sembah Dia, berseru kepadanya siang hari ini, sebab hanya Dialah Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kita. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Syadalabaralabo ya syadabo. Diadaba ya syadalaba ya syadalabo. Diadaba ya syadalaba. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Yang dilewat dalam hadirat Tuhan, semuanya Tuhan jamah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku sorak-sorak yang terbaik bagi Dia, saudara. Sorakan haleluya, haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa.
bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. GBI Mega Bekasi, mari sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum memuji Tuhan, kasih tos kanan kirimu, katakan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab hidup bersama dengan Tuhan ada rencana yang indah. Amin saudara. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak tertandingi kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, Kau dahsyat Tuhan Yesus. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa. Mari GBI Mega Bekasi sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Mari gereja Tuhan saja nyatakan, Yesusku dahsyat. Sebab hanya Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Lebih mantap lagi saudara katakan, Yesusku. Mari sama-sama GBI Mega Bekasi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sambil angkat tanganmu dengan iman. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Sebab Dia Allah kita yang besar, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara, amin. Mari sama-sama dengan sukacita katakan, besarlah nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sama-sama, oh besarkanlah namanya. Satu kali lagi dong dengan lebih mantap lagi saudara. Besarlah nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Sama-sama saudara. Oh, boleh lambaikan tangan kita. Come on child, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
ditebus olehnya. Saya mau dengar jemaat GB Mega Bekasi saja nyanyikan pujian ini. Besarlah Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Boleh dengan iman saudara. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Dengan mantap. Oh, besarkanlah nama. Sama-sama katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Jiwaku ditebus. Boleh lihat kanan kirinya saudara. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Bilang Tuhan yang menolong saya. Kami semua umat-umat yang ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus Kau Tuhan. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Makasih Tuhan, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya.
Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya, kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di padang gurun, mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, maka mereka juga bergerak. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, maka Tuhan menghendaki agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu, mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan, tetapi jalan yang di depan kita belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Katakan amin. Orang Israel harus mengikuti tabut Allah dengan jarak kira-kira 2000 hasta, sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh, supaya mereka tidak kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus dilalui. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh dari tuntunan Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi di sini jelas bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama agar kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat di sini artinya terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini juga bisa diartikan jangan sok rohani. Jangan paling benar sendiri. Ingat, akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh bisa diartikan terlalu fasik dan bersikap bodoh. Ingat, akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, maka kita harus memperhatikan pesan Yosua kepada bangsa Israel
yang akan masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi kita akan tahu kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan, kalau kita menguduskan diri untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Jalan yang kita tempuh belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus menguduskan diri, supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekarang mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah, itu artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan, dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, yang artinya menjadi murid, maka kita harus mengalami proses pemurnian dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berkata demikian, lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan penuaian jiwa akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga terjadi kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Curah
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut. Bangkit dan jadi teranglah, artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicobai iblis. Judul perikop Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di padang gurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis. Ada 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa 3 jurus pencobaan iblis ini juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba iblis, maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah. Kita akan melihat 3 jurus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jurus pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini iblis menekankan bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, maka akan mati. Karena itu cari roti dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya! Tuhan juga berpesan kepada kita bahwa kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Jurus yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Tuhan Yesus tahu tentang hukum gravitasi. Bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, akan mati. Memang firman yang dikutip oleh iblis itu, bahwa dia akan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi ini adalah logos, bukan rema. Artinya firman yang dikutip iblis ini, bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yonggi Cho pernah bersaksi tentang 4 gadis yang baru pulang dari KKR dan mereka sedang on fire. Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Dengan bergandengan tangan mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya 4 gadis itu mati terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hyper grace yang berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapa di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Langsung Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati. Hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, maka Tuhan Yesus berkata, orang Kristen yang tidak berbuah disebabkan karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Kita harus bangkit, jadi teranglah. Kita harus mendeklarasikan kemenangan. Kita waktu dicobai si iblis. Saudara-saudara, kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya para pemenang yang masuk surga. Mari katakan bersama saya. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hei anak Allah, hei, hei, hei. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hei anak Allah, hei, 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 hei. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya la 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 bara 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 bara. Oh la 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 bara 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 bara.
Hamba berdoa buat anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapan Tuhan turun atas-Mu. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun kami, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini buat kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan Kau akan memberikan berkat yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang angkat tangan di hadapan-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Terima kasih, terima kasih. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima kelepasan, terima.
terima. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami datang Tuhan ke rumah-Mu tidak dengan tangan hampa, tapi akan membawa Tuhan berkat-berkat yang Kau sudah berikan. Karena Kau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh cinta, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih sayang kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Melihat tahta Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur Engkau baik ya Tuhan melawat setiap kami di ibadah online ini. Kami berdoa syafaat buat bangsa dan negeri kami. Berkat-Mu, Shalom-Mu turun atas negeri kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami terus menjadi berkat dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.